Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftahul Jannah. Kali ini aku bakal sharing-sharing sama teman-teman tentang tentang apa ya? Penasaran ya? Oke, jadi aku bakal sharing-sharing tentang gimana caranya supaya kita cepat tidur. Oke, kayak ini terkesan hal biasa ya, tapi ini nggak bisa kita terapkan kalau kita nggak punya polanya, kita nggak punya ilmunya. Karena gini, banyak ya orang yang tidurnya larut malam atau dibilang insomnia. Dia tuh kayak tidur dari jam 12 ke atas, jam 1 bahkan sampai jam 2, bahkan ada yang sampai jam 3 dan subuh baru tidur. Itu kejadian sebenarnya di antara kita. Ayo ngaku. Aku yakin pasti di antara kalian ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidurnya cepat, ya itu lebih bagus. Kadang kalau aku pribadi, aku sendiri kadang kalau lagi cepat tidurnya cepat, dan kalau lagi lama ya lama banget gitu, bahkan sampai tengah malam. Entah kenapa nggak bisa tidur. Padahal siang nggak tidur siang juga. Kalau emang tidur siang terus malamnya begadang ya wajar aja. Jadi sebenarnya kita tuh terlalu memikirkan sesuatu yang belum kita capai. Kita selalu berangan-angan, kita pengen ini, pengen itu, dan itu belum tercapai. Sehingga yang harusnya waktu kita ini udah buat istirahat, buat tidur, kita malah mikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bisa juga kita terlalu memikirkan seseorang. Coba perhatikan ya dalam diri kita, dalam pikiran kita, kenapa kita susah banget tidur, kenapa sulit banget nih kalau mau tidur, kenapa sampai pertengahan malam. Bisa jadi ya, biasanya kebanyakan laki-laki ya, mereka itu tidurnya tengah malam karena lebih asik main game. Itu faktor salah satunya juga bisa seperti itu. Kadang ada juga wanita yang memang sulit banget ya untuk tidur malam sampai begadang. Itu dikarenakan biasanya tuh ya chattingan, terus teleponan, video callan sama pasangannya. Ya biasanya pasangan yang dianggap pacar, biasanya gitu. Ini apa ya, ini kayak suatu hal yang dianggap biasa, tapi ini bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena tidur terlalu malam atau sampai berlarut-larut malam itu gak baik bagi kesehatan. Kadang kalau kita tidurnya malam banget, tengah malam, itu biasanya sakit kepala. Kenapa sih bisa sakit kepala? Ya karena seharusnya ya tubuh kita nih harus udah istirahat, tapi kita malah melakukan hal-hal yang gak bermanfaat, malah atau kita diam berdiri mikirin yang gak jelas, terus main games, terus ya ngobrol-ngobrol sama lawan jenis atau sama temen gitu kan sampai larut malam. Itu tuh faktor yang biasanya pernah terjadi di kalangan anak millennials. Ada juga yang keluar rumah ya sampai tengah malam, biasanya kayak nongkrong di kafe, di tempat-tempat tertentu, supaya katanya sih mau nge-refresh otak. Tapi kan kalau kita lihat, kita pikir-pikir lagi itu nggak baik loh. Apalagi sampai sering banget nongkrong di luar, terus ya sambil melakukan yang gak bermanfaat, ngobrol-ngobrol, gibah, atau bahkan ya main games sambil nongkrong malam-malam, itu gak baik loh, ya kan? Itu faktornya. Makanya gimana sih cara menghilanginnya? Karena kalau udah kebiasaan tuh susah banget dihilangin ya. Pengennya sih tidurnya cepet, nggak mau malam-malam, nggak mau terlalu malam, tapi tetap aja tidurnya bisanya malam terus.
sampai berlarut-larut gitu. Nah, aku mau kasih tips sama teman-teman. Yang pertama, harusnya niat. Ya, niat itu kan adanya di awal. Kitanya mau niatnya seperti apa. Kalau kita mau niat tidurnya dengan cepat, terus kita bisa bangun di sepertiga malam, ya kan, kita memunajat kepada Allah, berdoa, minta semuanya sama Allah, cita-cita kita, keinginan kita, impian kita, bahkan kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat, kita mintanya sama Allah, berdoa gitu sambil ya sholat tahajud, terus sholat witir, hajat, ya dan sebagainya, amalan sunnah itu insya Allah bakal Allah permudah. Yang pertama niat, yang kedua kita harus memaksakan diri. Memang ya, segala sesuatu kalau awalnya dipaksakan itu terasa berat, tapi kalau udah kebiasaan, terbiasa, itu tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi beban, melainkan kalau udah kebiasaan kita bangun pagi gitu, itu insya Allah diri kita tuh bisa menjadi lebih baik lagi. Aktivitas kita ini tidak akan sia-sia. Itu yang kedua. Selanjutnya ya jangan lupa alarm. Alarm itu mah wajib ya, alarm di HP atau di jam beker. Kayaknya sekarang tuh jarang ya kalau pakai jam beker. Mungkin adalah sebagian, tapi kebanyakan ya yang aku perhatikan tuh sekarang tuh lebih memilih jam bekernya itu bukan bukan jam beker asli, tapi alarmnya itu dari HP. Ya nggak apa-apa, terserah mau dari HP atau dari jam beker. Yang terpenting kita udah start nih, kita mau bangun jam berapa, jam sekian, terus kita niatkan gitu kan, kemudian ya paksakan. Ya memang susah ya, kalau belum terbiasa susah banget, tapi cobalah biar kita terbiasa. Karena orang yang bangun pagi itu rezekinya nggak akan kepatok ayam. Itu ibaratnya kalau kita bisa mengibaratkan, atau bahkan orang-orang zaman dulu tuh kalau misalnya katanya kalau kita tidur di pagi hari itu ibarat rezekinya dipatok ayam. Itu sama aja seperti gini teman-teman. Kalau misalnya kita pagi-pagi tidur, biasanya kan kalau pagi-pagi itu orang-orang pada kerja, aktivitas, kita malah tidur. Sedangkan orang yang udah bekerja aja di pagi hari, dia bakal mendapatkan rezeki, misalnya mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sedangkan kita yang tidur nggak dapat apa-apa. Malah kalau kita udah bangun tidur, malah jadi pusing, terus kayak kepala tuh saya jadi sakit gitu. Nah itu ibaratnya seperti itu. Tapi memang ada benernya juga, nggak boleh ya, nggak boleh kita kalau tidur tuh pagi-pagi ya, atau tidur sore pagi. Kalau bisa ya siang aja tidurnya. Kalau memang kita nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, boleh aja siang tidur. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Nah, ngomongin istiqomah itu sulit banget. Aku tahu istiqomah itu sangat sulit, tapi nggak ada yang sulit sih kalau kita mau berusaha. Ya, kita mau istiqomah bangun pagi, kita mau istiqomah biar tidurnya lebih di awal waktu, tidak begadang, insya Allah bakal dipermudah. Tapi sebaliknya kalau kita hanya berucap saja di lisan tapi tidak ada penggerakan, itu sama aja teman-teman, kita nggak bakal bisa terwujud gitu. Makanya apa-apa yang mau kita inginkan itu harus diniatkan dengan baik, harus dipaksakan. Ibarat gini, sholat ya, ibarat sholat wajib. Kalau kita malas, tidak mau mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari itu, kita akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kita melakukan sholat wajib, dan itu memang terpaksa ya awalnya, ya kita tetap mendapatkan pahala. Tapi dengan keterpaksaan itu, seiring berjalannya waktu, kita udah terbiasa. Kalau sudah terbiasa kita nggak melaksanakan sholat, maka kita merasa
hatinya gundah gulana, Masya Allah. Hati kita merasa hampa karena gak sholat. Hati kita merasa kesepian karena gak sholat gitu. Jadi memang ya harus dipaksakan. Memaksakan sesuatu itu gak semua buruk kok, tapi segala sesuatu yang kita paksakan itu niatnya baik, maka akan berujung kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau sesuatu kita paksakan untuk dalam hal keburukan atau kejahatan, itu akan berdampak keburukan. Gitu teman-teman. Alhamdulillah semoga dipahami podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Dan selamat beraktivitas. Dan terima kasih sudah mendengar podcast aku kali ini. Sampai berjumpa di podcast aku selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Oke, aku pamit dulu ya. Jangan kangen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.